Kalau dulu ayah, kakek, dan saudara-saudara kita yang terdahulu mungkin menggunakan kapal, tapi saat ini pemerintah Indonesia menggunakan moda transportasi berupa transportasi udara, yaitu pesawat terbang. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah apa itu debarkasi. Debarkasi tentunya kebalikan dari embarkasi haji. Yang perlu kita ketahui bahwa di negeri kita ini ada berapa sebenarnya embarkasi haji itu. Dan nanti kita kenal ada embarkasi antara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita yang akan mempersiapkan keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, tentu kita harus memahami kembali tentang teknis berhajian. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang embarkasi. Apa itu embarkasi? Embarkasi itu merupakan proses pemberangkatan penumpang dan atau barang bawaan dari satu tempat ke moda transportasi baik pesawat, kapal, dan lain-lain untuk menuju satu tujuan tertentu. Dengan demikian, maka embarkasi haji itu merupakan proses pemberangkatan jemaah haji dan atau barang bawaannya dari asrama haji menuju ke moda transportasi udara. Karena sekarang ini yang dipakai oleh pemerintah Indonesia adalah transportasi udara. Kalau dulu ayah, kakek, dan saudara-saudara kita yang terdahulu mungkin menggunakan kapal. Tapi saat ini pemerintah Indonesia menggunakan moda transportasi berupa transportasi udara, yaitu pesawat terbang. Nah, karena itu embarkasi haji ini merupakan proses keberangkatan baik jemaah haji dan barang bawaannya dari asrama haji ke moda transportasi udara yang akan memberangkatannya untuk menuju ke Arab Saudi. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah apa itu debarkasi. Debarkasi tentunya kebalikan dari embarkasi haji. Debarkasi itu merupakan proses penurunan. Kalau tadi embarkasi adalah proses pemberangkatan, maka debarkasi adalah proses penurunan penumpang dan atau barang bawaannya dari moda transportasi ke satu tempat tertentu. Dengan demikian maka debarkasi haji adalah merupakan tempat penurunan jemaah haji dan atau barang bawaannya dari moda transportasi pesawat menuju ke asrama haji. Yang perlu kita ketahui bahwa di negeri kita ini ada berapa sebenarnya embarkasi haji itu. Dan nanti kita kenal ada embarkasi antara. Kita harus paham ya bahwa saat ini di Indonesia ini ada 14 embarkasi haji dan ditambah dengan 6 embarkasi antara. 14 embarkasi haji itu di mana saja? Jadi pertama embarkasi Aceh, yang kedua embarkasi Medan, yang ketiga embarkasi Padang, yang keempat embarkasi Batam, yang kelima embarkasi Palembang, kemudian yang keenam adalah embarkasi Jakarta Pondok Gede, yang ketujuh adalah embarkasi Jakarta Bekasi, yang kedelapan embarkasi Kertajati, kemudian yang kesembilan adalah embarkasi Solo, yang kesepuluh embarkasi Surabaya, yang ke-11 embarkasi Banjarmasin, kemudian embarkasi Balikpapan yang ke-12, dan kemudian yang ke-13 adalah embarkasi Lombok, dan yang ke-14 adalah embarkasi Makassar. Nah, masing-masing embarkasi ini memiliki wilayah asal jemaah haji. Embarkasi Aceh itu untuk keberangkatan jemaah haji dari Provinsi Aceh. Kemudian embarkasi Medan inti untuk proses keberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara. Kemudian embarkasi Padang ini untuk proses keberangkatan jemaah haji dari Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian embarkasi Batam ini untuk proses keberangkatan jemaah haji dari Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Riau, kemudian Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat. Ini ada 4 provinsi. Kemudian berikutnya adalah embarkasi Palembang. Ini untuk proses keberangkatan jemaah haji dari Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Kemudian embarkasi Jakarta Pondok Gede ini untuk melakukan proses pemberangkatan jemaah haji dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta, kemudian Provinsi Banten dan Provinsi Lampung. Kemudian berikutnya adalah embarkasi Kertajati dan embarkasi Jakarta Bekasi ini untuk proses keberangkatan jemaah haji dari Jawa Barat. Jadi sebagian melalui embarkasi Jakarta Bekasi dan sebagian lagi melalui embarkasi Kertajati.
Kemudian yang ke-9 adalah embarkasi Solo. Ini untuk proses keberangkatan jemaah haji dari Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian embarkasi Surabaya ini untuk proses keberangkatan dari Provinsi Jawa Timur, kemudian Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Bali. Kemudian embarkasi Banjarmasin ini untuk proses keberangkatan jemaah haji dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kemudian embarkasi Balikpapan ini untuk proses keberangkatan jemaah haji dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Manado, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kemudian embarkasi Lombok ini tentunya untuk proses keberangkatan jemaah haji dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan embarkasi Makassar ini yang paling banyak menampung jemaah haji dari beberapa provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, ya, Gorontalo, kemudian dari Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat serta Provinsi Papua itu sendiri. Nah, saat ini untuk keberangkatan dari Provinsi Papua Selatan, ya, Papua Pegunungan dan sebagainya tentu melalui embarkasi Makassar. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita ketahui, yaitu embarkasi haji antara. Apa itu embarkasi haji antara? Embarkasi haji antara itu merupakan embarkasi sebagai tempat pemberangkatan dari satu tempat dalam rangka proses pemberangkatan jemaah haji menuju ke embarkasi penuh, ya, embarkasi haji tadi. Jadi misalnya embarkasi haji antara Bengkulu ini untuk melakukan proses pemberangkatan jemaah haji dari Provinsi Bengkulu menuju ke embarkasi Padang. Jadi mereka berkumpul di embarkasi Bengkulu, kemudian berangkat menuju ke embarkasi Padang. Saat ini ada berapa embarkasi haji antara? Ini tergantung pada kebijakan pemerintah provinsi yang bersangkutan. Jadi bisa berubah-ubah. Untuk saat ini embarkasi haji antara itu ada 6, yaitu yang pertama adalah embarkasi Bengkulu, kemudian embarkasi Jambi, embarkasi Bangka Belitung, embarkasi Lampung, embarkasi Gorontalo, dan embarkasi Ambon. Jadi ada 6 embarkasi haji antara ini untuk menampung jemaah haji dari provinsi yang bersangkutan menuju ke embarkasi haji penuh. Nah, kemudian bagaimana? Misalnya dari jemaah haji Bengkulu berkumpul di asrama haji Bengkulu, kemudian diberangkatkan menuju ke embarkasi Padang. Apakah mereka harus memasuki embarkasi Padang? Tidak. Ya, jadi mereka begitu sampai di Bandara Minangkabau, kemudian mereka ganti pesawat karena dari embarkasi haji antara Bengkulu menuju embarkasi Padang itu menggunakan pesawat yang dicharter oleh pemerintah daerah. Kemudian sampai di Bandara Minangkabau mereka berganti pesawat untuk menaiki pesawat menuju ke Arab Saudi. Jadi tidak lagi turun pesawat kemudian menuju ke embarkasi penuh, tapi mereka langsung berganti pesawat di bandara yang bersangkutan. Demikian juga di Jambi, ya, dari Jambi ke Batam, dari Bangka Belitung ke Palembang, dari Lampung ke Bandara Soekarno-Hatta, kemudian dari Gorontalo mereka ke Makassar, dari Ambon juga ke Makassar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah kejelasan bagi kita yang sedang melakukan persiapan untuk pemberangkatan jemaah haji menuju Arab Saudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.